Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Diceritakan, ada seorang ulama yang terkenal karena kebijaksanaannya dan kecerdikannya, yaitu Abu Nawas. Ia memang bukan orang kaya, tetapi ia memiliki hubungan baik dengan para hartawan dermawan. Salah satunya adalah seorang saudagar kaya bernama Zubair, yang selalu mendengarkan nasihat Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang pria yang wajahnya menunjukkan kesedihan mendalam karena terlilit hutang. "Wahai Tuan Abu Nawas," keluhnya, "saya mempunyai utang sebesar 700 dirham dan saya memohon Tuan untuk membantu mencarikan jalan melunasinya. Hidup saya sudah tidak tenang lagi," kata orang tersebut. Abu Nawas mengangguk. Ia tahu betul karakter dermawan Zubair. Abu Nawas segera menulis sebuah surat yang ditujukan kepada Bendahara Zubair, Yahya, menggunakan stempel dan rekomendasi pribadinya yang sangat dihormati. "Bawalah surat ini kepada Yahya, Bendahara Zubair. Dia akan menyelesaikan urusanmu," perintah Abu Nawas. Dengan hati penuh harap, pria itu bergegas menemui Yahya. Setelah bertemu, ia menyerahkan surat dari Abu Nawas. Sang bendahara Yahya membuka surat itu. Matanya membesar karena terkejut. Ia membaca isinya, lalu menatap pria itu dengan penuh selidik. "Berapa sebenarnya jumlah utang yang engkau minta untuk dilunasi?" tanya Yahya. 700 dirham, Tuan," jawab pria itu polos. Yahya kembali melipat surat itu. Di dalamnya tertulis bahwa ia harus memberikan sebanyak 7.000 dirham kepada pria tersebut atas perintah Abu Nawas. Abu Nawas telah menambahkan satu angka 0. Setelah berpikir agak lama, Yahya merasa harus memastikan. Ia sadar Abu Nawas pasti punya maksud, tetapi angka tersebut terlalu besar. Yahya yang bertanggung jawab atas kekayaan tuannya Zubair ingin memastikan kedermawanan itu tidak berlebihan. Yahya memerintahkan pria itu kembali kepada Abu Nawas. "Sampaikan pesan ini kepada Tuan Abu Nawas. Sesungguhnya kalau harta terlalu banyak, ia bisa habis," kata Yahya. Pria itu pun kembali kepada Abu Nawas dan menyampaikan pesan dari bendahara. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, lalu tersenyum. Ia mengambil pena dan menulis surat balasan lagi untuk Yahya. Ia menyerahkan surat itu kepada pria tersebut. "Bawalah ini, semoga urusanmu selesai," kata Abu Nawas. Pria itu kembali menemui Yahya. Setelah Yahya membuka surat balasan itu, ia membacanya. "Wahai Yahya, jika 7 dirham itu saja terlalu banyak sehingga bisa habis, maka demikian juga umur juga akan habis. Sebelum umur ini habis dan kita tidak lagi bisa berbuat baik, berikan kepadanya sebagaimana yang telah aku tulis dahulu." Yahya tertegun. Ia menyadari filosofi yang mendalam yang disampaikan Abu Nawas. Abu Nawas ingin mengajarkan bahwa kekayaan yang paling utama bukanlah dinar, tetapi waktu dan kesempatan beramal. Harta benda bisa habis, tetapi pahala dari sedekah yang diberikan saat masih mampu akan kekal. Abu Nawas menggunakan kekayaan Zubair untuk mengajarkan nilai kemurahan hati yang tak terbatas. Yahya pun menuruti perintah itu. Ia memberikan 7.000 dirham kepada pria tersebut. Pria itu pulang dengan hati yang penuh rasa syukur dan takjub. Ia menyadari Abu Nawas telah memberinya pelajaran tentang kemurahan hati ilahi yang selalu melampaui harapan. Sejak saat itu, Abu Nawas sering mengajarkan jangan takut miskin karena bersedekah. Takutlah miskin karena tidak sempat bersedekah sebelum umur kita habis. Harta yang paling berharga adalah kesempatan berbuat baik. Suatu hari, Baginda Raja
yang dikenal suka menguji kecerdasan Abu Nawas kembali memanggilnya ke istana. "Wahai Abu Nawas, aku punya keinginan. Pergilah ke pasar dan belilah semua ayam yang ada di kota ini," titah Baginda Raja. Abu Nawas sedikit terkejut mendengar perintah itu. Membeli semua ayam di seluruh kota itu adalah jumlah yang sangat banyak dan pasti akan menguras banyak uang. Bahkan mungkin mustahil dilakukan dalam waktu singkat. Namun Abu Nawas tidak menunjukkan keraguan. "Siap Baginda, tapi hamba mohon, berapa banyak uang yang Baginda berikan untuk tugas sebesar ini?" jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja tersenyum puas, berpikir Abu Nawas akan kesulitan. "Ambillah uang ini," kata raja sambil menyerahkan sekantong penuh koin emas, "dan pastikan kau membawa semua ayam itu kemari besok pagi." Abu Nawas menerima uang itu, membungkuk hormat dan berpamitan. Para punggawa istana saling berbisik, merasa yakin kali ini Abu Nawas akan gagal. Bagaimana mungkin ia bisa membeli ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu ayam dalam semalam? Keesokan paginya, raja sudah menunggu di balerung istana dengan tidak sabar. Ia yakin Abu Nawas akan datang dengan tangan kosong atau hanya membawa sedikit ayam, lalu ia akan menghukumnya karena gagal. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di hadapan raja. Ia tidak membawa satupun ayam. Raja mengerutkan kening. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau berhasil membeli semua ayam yang kuminta?" tanya raja dengan nada menyelidik. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu dengan santai menjawab, "Ampun Baginda, hamba sudah melaksanakan titah Baginda. Hamba telah membeli seluruh ayam di kota ini," jawab Abu Nawas. Mendengar itu raja terkejut. "Apa? Mana ayam-ayam itu? Aku tidak melihat satupun ayam yang kau bawa." Abu Nawas tersenyum tipis. "Sabar Baginda, ayam-ayam itu belum sampai di istana." "Apa maksudmu?" tanya raja semakin penasaran. "Begini Baginda, hamba telah pergi ke setiap sudut pasar, ke setiap pedagang ayam, bahkan ke setiap rumah penduduk yang memiliki ayam. Hamba telah menawarkan untuk membeli semua ayam mereka," jelas Abu Nawas. "Lalu?" tanya raja tidak sabar. "Para pedagang dan penduduk semua setuju untuk menjual ayam-ayam mereka kepada hamba," lanjut Abu Nawas. "Namun hamba tidak punya cukup gerobak, kandang, atau bahkan pengawal untuk membawa semua ayam itu ke istana dalam semalam. Bayangkan saja Baginda, puluhan ribu ayam butuh waktu berhari-hari untuk mengumpulkan dan mengangkutnya," lanjut Abu Nawas. Raja mulai menyadari arah pembicaraan Abu Nawas. "Karena itu, hamba telah berjanji kepada mereka semua bahwa ayam-ayam itu secara hukum sudah menjadi milik Baginda Raja. Mereka siap menyerahkan ayam-ayam itu kapanpun Baginda minta. Mereka hanya menunggu utusan Baginda untuk menjemput ayam-ayam itu di setiap tempat." Abu Nawas kemudian menyerahkan kembali sekantong uang koin emas yang diberikan raja kepadanya, beserta beberapa lembar catatan kecil. "Ini uang yang Baginda berikan, masih utuh, dan ini adalah surat-surat perjanjian dari setiap pedagang dan pemilik ayam yang menyatakan bahwa mereka telah menjual ayam-ayam mereka kepada hamba atas nama Baginda Raja. Jadi secara hukum semua ayam di kota ini sekarang adalah milik Baginda," jelas Abu Nawas. Raja tercengang. Ia menatap surat-surat perjanjian itu, lalu memandang Abu Nawas dengan takjub. Abu Nawas tidak membawa ayam secara fisik, tetapi ia telah menyelesaikan perintah raja dengan cara yang tidak terduga dan sangat cerdas. Ia telah membeli ayam-ayam itu secara legal tanpa perlu mengangkutnya. Raja tertawa terbahak-bahak, merasa geli dan kagum pada saat yang bersamaan.
"Luar biasa Abu Nawas, kau memang jenius," puji raja. "Aku tidak menyangka kau akan menyelesaikan tugasku dengan cara seperti ini. Kau memang pantas mendapatkan hadiah lebih dari apa yang kubayangkan." Abu Nawas pun menerima hadiah yang berlimpah dari raja. Sekali lagi, ia berhasil menunjukkan bahwa akal dan kecerdasan dapat menyelesaikan masalah yang paling rumit sekalipun, bahkan perintah yang tampak mustahil. Pada suatu senja di Baghdad, saat angin gurun berembus lembut dan langit berwarna tembaga, Abu Nawas duduk sendiri di beranda rumahnya. Di tangannya ada sangkar tua dari kayu jati dan di dalamnya ada seekor burung perkutut berwarna coklat emas. "Engkau satu-satunya peninggalan dari kakek," bisik Abu Nawas lirih. Burung itu bernama Sifa, warisan dari kakeknya yang dulu dikenal sebagai tabib, penyair, dan pencinta hewan. Sebelum wafat, sang kakek berpesan, "Burung ini bukan sembarang burung, nak. Ia akan bicara, tapi hanya saat waktu tepat dan niatmu benar." Tahun demi tahun berlalu, Abu Nawas merawat Sifa dengan penuh kasih, meski banyak yang menertawakannya. "Burung bisa bicara? Hah? Kau benar-benar terjebak dengan dongeng masa kecil, Abu Nawas," ejek tetangga-tetangganya. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Ia tahu keajaiban tidak datang saat ditunggu, melainkan saat dibutuhkan. Suatu hari, berita menggemparkan Baghdad. Kalung zamrud milik putri khalifah hilang. Istana mencurigai bahwa pencurinya adalah seorang dari kalangan rakyat, dan perintah dikeluarkan. Semua rumah diperiksa. Rumah Abu Nawas pun tak luput. Pengawal mendobrak pintunya, menggeledah setiap sudut. Saat mereka melihat sangkar Sifa yang terbuat dari kayu mahal dan ukiran tua, mereka mencurigainya. "Burung ini, apakah ia menyembunyikan sesuatu?" tanya pengawal curiga. Abu Nawas menahan amarah. "Itu peninggalan kakekku. Ia tidak punya apa-apa selain nyanyian," jawab Abu Nawas tidak terima. Tapi mereka tetap mengambil burung itu dan membawa ke istana. Di istana, sang putri menangis karena tuduhan saling menjatuhkan di antara pelayan dan dayang. Abu Nawas datang menghadap sambil berkata, "Paduka, izinkan burung peninggalan kakekku membuktikan siapa pencurinya." Mendengar itu, seluruh orang yang di aula tertawa. "Seekor burung akan mengungkap pencuri? Gila," ujar salah satu wazir. Namun Baginda Raja tertarik. Ia menyuruh semua orang yang dicurigai hadir dalam aula. Para dayang, pelayan, bahkan kepala istana. Kemudian Abu Nawas membuka sangkar. Sifa terbang melingkar, lalu mendarat di pundak seorang pelayan wanita. Ia berkicau 3 kali, lalu tiba-tiba mengeluarkan seutas benang sutra hijau dari bawah sayapnya. Sontak si pelayan pucat. Ia menggigil, lalu berlutut, menangis, dan mengakui perbuatannya. Ia mencuri kalung dan menyelipkan zamrudnya di balik jubah, menyangka tak seorang pun akan tahu. Baginda Raja terpana. Ia bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana burung itu bisa tahu, Abu Nawas?" Abu Nawas menunduk menahan air mata. "Ia tidak tahu, Paduka, tapi ia diajarkan oleh kakekku untuk selalu mengikuti suara hati yang paling gelisah, dan gelisah itulah yang menuntunnya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja mengangguk. "Bukan burungmu yang istimewa, Abu Nawas, tapi hatimu, dan hatimu tak pernah berhenti percaya." Sifa kembali ke sangkarnya. Hari itu, burung perkutut warisan kakek menjadi legenda di Baghdad. Dan Abu Nawas duduk di malam yang sunyi, memandangi sangkar dan berbisik, "Kakek, aku tidak mencari mukjizat, tapi aku bersyukur pernah kau titipkan kepercayaan." Di sebuah sudut kota Baghdad, hiduplah seorang wanita muda bernama Zainab bersama suaminya Karim dan ibu mertuanya yang terkenal cerewet dan galak.
bernama Umi Salma. Sudah 2 tahun Zainab menikah, namun belum juga dikaruniai anak. Setiap hari, Umi Salma terus-menerus menyindir dan mempermalukannya. Zainab, perempuan lain baru menikah 2 bulan sudah hamil, sementara kau 2 tahun masih saja mandul. Aku malu, apa kata tetangga, apa kata keluarga besar, gerutu ibu mertua. Mendengar itu Zainab hanya bisa menangis diam-diam. Suaminya Karim terlalu lemah untuk membela. Gosip pun menyebar di kampung. Warga mulai membicarakan Zainab sebagai istri yang tak bisa memberikan keturunan. Karena terus tertekan, Zainab akhirnya berbohong. Ia mengambil bantal kecil dan mengikatnya di perut. Setiap hari ia pura-pura hamil. Pelan-pelan ia membuat seolah-olah perutnya membesar. Alhamdulillah, menantuku hamil. 9 bulan menunggu. Akhirnya, seru Umi Salma bangga. Tetangga berdatangan membawa hadiah. Kampung bersiap menggelar selamatan. Namun, saat bulan ke-9 berlalu, bayi tak kunjung lahir. Tiba-tiba, Zainab mengatakan sesuatu yang membuat semua orang tercengang. Bayinya hilang, Bu, diambil penyihir saat aku tidur. Aku bangun dan perutku sudah rata, ucap Zainab sesenggukan pura-pura sedih. Warga kampung pun geger. Umi Salma panik, tetangga pada ketakutan. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memanggil tabib istana, tapi tak ditemukan tanda-tanda kehamilan maupun kelahirannya. Akhirnya, Abu Nawas dipanggil untuk menyelidiki perkara aneh ini. Dengan senyum khasnya Abu Nawas berkata, "Wahai tuanku, izinkan hamba menyelidiki dengan caraku." Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Zainab membawa tongkat kayu besar, kendi air, dan dupa menyala. Ia mengundang warga untuk menyaksikan ritual pengusiran sihir. Menurut kitab sihir kuno, jika bayi dicuri penyihir, sisa mantranya masih ada di tubuh sang ibu. Maka dari itu, aku akan membaca mantra, dan jika dia berdusta, tongkat ini akan mengungkap semuanya, kata Abu Nawas dengan wajah serius. Mendengar itu orang-orang menahan napas. Abu Nawas mulai membaca mantra aneh. Aburakadabura, rahim semangka terbuka, kebenaran, tunjukkan wajahmu. Zainab gemetar, tongkat mulai diangkat. Tiba-tiba Zainab berteriak, "Berhenti, aku ngaku, aku tak pernah hamil. Aku cuma pura-pura, karena tak tahan dihina terus. Aku malu pada tetangga, pada ibu mertua, pada semua." Seketika orang-orang terdiam. Umi Salma tertegun, mukanya pucat. Abu Nawas menoleh padanya dan berkata tenang, "Kadang, tekanan yang kita beri pada orang lain bisa membuat mereka nekat berbohong, bahkan pada diri sendiri." Suasana hening. Tiba-tiba Umi Salma menangis. "Zainab, maafkan aku terlalu keras. Aku biarkan omongan orang menguasai hatiku. Kau menantu yang baik, tapi aku buta karena gengsi. Maafkan aku." Zainab pun menangis dan memeluk ibu mertuanya. Warga kampung terharu, bahkan si Karim, suami yang pemalu itu, ikut menangis. Baginda Raja yang mendengar cerita ini tertawa lega dan berkata, "Abu Nawas, sekali lagi engkau menyelesaikan perkara pelik dengan akal, bukan kekerasan." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang penyihir yang paling jahat bukan dari jin, tapi dari lidah manusia yang suka menyakitkan sesamanya." Pesan dari cerita ini, tekanan sosial dan omongan orang bisa melukai lebih dari sihir. Jangan memaksa orang lain dengan standar yang tidak manusiawi. Maaf dan pengakuan bisa menyembuhkan luka yang dalam. Dahulu, ada seorang ulama sufi yang sangat disegani dan dihormati oleh seluruh masyarakat.
Ulama sufi tersebut bernama Syekh Jalaluddin Rumi. Suatu malam, Jalaluddin Rumi mengundang gurunya untuk datang ke rumah. Dengan senang hati gurunya pun menerima undangan tersebut. Maka berangkatlah ia ke rumah Jalaluddin Rumi. Setibanya di sana, sang guru langsung dipersilahkan masuk. Kemudian Jalaluddin Rumi menyiapkan hidangan istimewa untuk menjamu gurunya. Setelah semua hidangan telah siap disajikan di atas meja, tiba-tiba gurunya berkata, "Apakah kau bisa menyediakan minuman arak untukku?" Tentu saja Jalaluddin Rumi kaget mendengarnya. "Memangnya guru juga minum?" tanyanya. "Iya," jawab gurunya. "Maaf guru, saya tidak mengetahui hal ini," balas Jalaluddin Rumi. "Nah, sekarang kau sudah tahu, maka sediakanlah," ujar gurunya. "Tapi guru, waktu sudah larut malam, dari mana aku bisa mendapatkan arak?" tanya Jalaluddin Rumi. "Perintahkanlah salah satu pembantumu untuk membelinya," jawab gurunya. "Wahai guru, kalau aku menyuruh pembantuku, dia akan mengira aku suka minum arak. Kehormatanku akan hilang di hadapannya, dan aku akan dicap sebagai orang munafik," balas Jalaluddin Rumi. "Kalau begitu, kau sendiri pergilah keluar untuk membeli minuman arak," kata gurunya menyarankan. "Wahai guru, seluruh kota mengenalku sebagai orang yang terhormat, bahkan mereka memuliakanku. Bagaimana mungkin aku keluar membeli arak?" balasnya. "Kalau kau memang muridku, kau harus menyediakan apa yang aku inginkan. Tanpa minuman arak, aku tidak akan memakan hidanganmu, dan aku tidak akan mengajakmu bicara," ujar gurunya. Karena kecintaan pada gurunya, akhirnya Jalaluddin Rumi menuruti permintaannya. Kemudian ia mengenakan jubah panjang untuk menyembunyikan botol arak yang akan dibelinya. Maka pergilah ia ke pemukiman kaum Nasrani. Sebelum sampai ke pemukiman tersebut, tidak ada satu orang pun yang berpikir macam-macam terhadapnya. Tapi begitu ia masuk ke pemukiman kaum Nasrani, beberapa warga menjadi terkejut, dan akhirnya mereka mengikutinya dari belakang. Keterkejutan mereka semakin bertambah, manakala mereka melihat Jalaluddin Rumi memasuki sebuah kedai penjual arak. Ia terlihat membeli botol arak dan menyembunyikannya di balik jubah. Ia pun kemudian bergegas pergi. Setelah kejadian itu, ia diikuti terus oleh orang-orang yang jumlahnya bertambah banyak. Hingga sampailah ia di depan masjid tempat ia menjadi imam bagi masyarakat kota. Tiba-tiba salah seorang yang mengikutinya berteriak dengan suara lantang, "Wahai para penduduk kota, Syekh Jalaluddin Rumi yang setiap hari jadi imam sholat kalian, baru saja pergi ke perkampungan Nasrani dan membeli minuman arak." Orang itu berteriak demikian sambil menyikap jubah yang dikenakan oleh Jalaluddin Rumi. Maka terlihat botol minuman arak yang disembunyikan di balik jubahnya. "Lihatlah botol yang dipegangnya. Itu adalah botol minuman arak. Orang yang mengaku ahli ibadah ini ternyata gemar mabuk-mabukan," teriaknya kembali. Para warga yang menyaksikan itu menjadi marah besar kepadanya. Mereka merasa dibohongi dengan perilaku Jalaluddin Rumi yang dianggap berpenampilan sok alim. Akibatnya masing-masing warga bergantian meludahi muka Jalaluddin Rumi. Bahkan ada yang sampai memukulnya. Melihat Jalaluddin Rumi yang hanya terdiam, orang-orang semakin yakin bahwa selama ini mereka telah ditipu oleh kebohongan Jalaluddin Rumi tentang zuhud dan takwa yang diajarkannya. Di saat itulah gurunya datang dan mencegah para warga yang memukuli Jalaluddin Rumi. "Berhenti kalian! Kalian orang-orang yang tidak tahu malu. Kalian telah menuduh seorang alim dan faqih dengan tuduhan minuman arak. Ketahuilah bahwa yang ada di botol itu adalah cuka untuk bahan masakan," kata gurunya. Namun salah satu warga masih mengelak dan bicara menantang. "Itu bukan cuka, itu arak. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia membelinya di pemukiman Nasrani," teriaknya. Kemudian
Untuk meredam situasi yang semakin memanas, gurunya mengambil botol arak yang sedang dipegang oleh Jalaluddin Rumi. Lalu ia membuka tutup botol dan meneteskan isinya di setiap tangan para warga yang ada di situ. Ketika mereka mencicipinya, ternyata itu memang cuka. Melihat kenyataan ini, para warga pun menyesal dan merasa bersalah. Mereka lalu memukuli kepala mereka sendiri sebagai tanda penyesalan. Mereka juga bersimpuh di kaki Jalaluddin Rumi dan memohon maaf kepadanya. Hingga akhirnya satu persatu warga pelan-pelan pergi dari hadapannya. Setelah semuanya benar-benar telah pergi, Jalaluddin Rumi berkata kepada gurunya, "Wahai guru, kenapa minuman arak tersebut bisa berubah menjadi cuka?" Gurunya menjawab, "Sebelum aku datang ke rumahmu, aku terlebih dulu mendatangi kedai penjual arak. Lalu aku perintahkan kepada si penjual, apabila kau membeli arak, supaya dikasih botol berisi cuka." Kemudian Jalaluddin Rumi berkata, "Wahai guru, malam ini Anda membuatku terjerumus ke dalam masalah besar, sampai aku harus menodai kehormatanku dan mencemarkan nama baikku sendiri di depan umatku. Sebenarnya apa yang sedang Anda ajarkan kepadaku?" Kemudian gurunya menjawab, "Agar kau mengerti bahwa kehormatan umat dan wibawa yang kau banggakan ini hanyalah hayalan semata. Kau pikir penghormatan orang-orang adalah sesuatu yang abadi. Padahal kau lihat sendiri, hanya karena dugaan satu botol minuman saja, semua penghormatan orang itu langsung sirna. Mereka yang tadinya menghormatimu dan memuliakanmu, kini berbalik justru meludahimu, memukuli kepalamu, dan hampir saja membunuhmu. Inikah penghormatan yang selama ini kau bangga-banggakan dan perjuangkan, yang akhirnya akan lenyap hanya dalam sesaat? Maka mulai hari ini, berhentilah untuk mencari penghormatan dari sesama manusia, dan bersandarlah hanya kepada Allah semata." Setelah mendengar penuturan gurunya, Syekh Jalaluddin Rumi mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Wallahu a'lam bishawab. Suatu hari, Hasan yang baru pulang dari negeri seberang mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil berburu di sebuah hutan belantara. Awalnya Abu Nawas menolak karena kabar yang ia dengar dari hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam. "Halah, dasar penakut, ngapain juga ajak orang seperti dia? Hasan, lebih baik kita pergi berdua saja," ejek Abu Jahil. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas tidak terima dan berkata, "Permasalahannya pada keselamatan Hasan. Saya khawatir kalau Hasan sampai terbunuh." Rupanya, alasan Abu Nawas ini malah jadi ledekan Abu Jahil. Seorang pengecut pasti punya banyak alasan. Bilang saja takut, tidak usah bawa-bawa Hasan segala, ledek Abu Jahil. Tak terima dengan perkataan Abu Jahil, Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara. Dan benar saja, ketika mereka mulai memasukinya, di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam. Lalu muncullah kepala suku menghampiri mereka bertiga. "Mau apa kalian datang kemari? Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun," bentak kepala suku. "Maaf Tuan, kami tidak tahu, karena tujuan kami hanya sekedar untuk berburu," jawab Abu Nawas. "Berani-beraninya kalian berburu di sini. Semua binatang yang ada di hutan ini tidak boleh kalian bunuh. Kalian sudah membunuh binatang apa?" tanya kepala suku. "Belum Tuan, kami belum membunuh binatang apapun," jawab Abu Nawas. "Bagus, karena belum ada satupun binatang yang terbunuh, maka kalian akan kuampuni. Tapi dengan syarat, masing-masing dari kalian bawakan saya buah," perintah kepala suku.
Kemudian Hasan, Abu Nawas, dan Abu Jahil menyebar ke tengah hutan untuk mencari buah-buahan. Tidak berselang lama, datanglah Hasan dan Abu Nawas membawa buahnya masing-masing. "Buah apa yang kau bawa?" tanya kepala suku kepada Hasan. "Ini buah apel, Tuan," jawab Hasan. "Kalau begitu, masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah kepala suku. Tentu saja hal ini membuat Hasan terkejut. Akan tetapi ia terpaksa melakukannya. Baru satu buah akan dimasukkan, Hasan sudah berteriak kesakitan. Karena Hasan telah mengeluarkan suara, ia lalu diceburkan ke dalam sungai. Dan kini giliran Abu Nawas. "Hei, buah apa yang kau bawa itu?" tanya kepala suku. "Ini buah cermet, Tuan," jawab Abu Nawas. "Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah kepala suku. Abu Nawas pun melakukannya. Satu persatu ia masukkan ke dalam pantat tanpa menjerit kesakitan. Tapi ketika buah yang ke-10 akan dimasukkan, tiba-tiba Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Karena mengeluarkan suara, ia pun diceburkan ke dalam sungai. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup, Hasan segera menghampirinya. "Hei Abu Nawas, kenapa kau diceburkan juga? Aku lihat kau hampir berhasil," tanya Hasan penasaran. "Iya, benar. Tapi ketika buah yang terakhir, aku tak kuasa menahan tawa," jawab Abu Nawas. "Loh, apa yang membuatmu tertawa?" tanya Hasan. "Aku melihat Abu Jahil datang dengan membawa 10 buah nanas," jawab Abu Nawas. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Pada suatu ketika, tetangga Abu Nawas yang kaya raya akan mengadakan sebuah pesta besar-besaran. Hampir semua orang diundangnya tanpa terkecuali, baik orang miskin maupun orang kaya. Akan tetapi ia lupa mengundang Abu Nawas. Padahal dengan hati berdebar-debar, Abu Nawas sudah tak sabar menunggu undangan dari tetangganya yang kaya raya itu. Namun hingga acara pesta dimulai, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan undangan. Ia pun akhirnya mengambil kertas kosong dan memasukkannya ke dalam amplop. Kemudian ia bergegas pergi menghadiri acara pesta tersebut. Singkat cerita, ketika akan memasuki gerbang rumah tetangganya, ia dicegat oleh beberapa petugas keamanan. "Maaf Tuan, bisa tunjukkan surat undangannya?" pinta salah satu petugas. "Waduh, aku tidak membawanya," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu Tuan tidak diperkenankan masuk," balas petugas keamanan. "Tapi aku membawa surat penting untuk majikanmu, dan ini harus aku yang memberikannya secara langsung," tutur Abu Nawas. Akhirnya, beberapa petugas keamanan mengantarkan Abu Nawas ke tempat aula yang besar, di mana para tamu sedang menghadiri pesta. Abu Nawas pun lalu menempati salah satu kursi yang di depannya terdapat banyak hidangan di atas meja. Tanpa menunggu lama, ia langsung makan sekenyang-kenyangnya bersama para tamu yang diundang. "Alhamdulillah, akhirnya aku bisa menikmati hidangan yang lezat ini," kata Abu Nawas merasa puas. Tak berapa lama kemudian sang tuan rumah datang menghampiri Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, kapan datang? Silahkan dimakan hidangan ini," sapa tuan rumah. "Terima kasih banyak, barusan aku sudah memakannya," jawab Abu Nawas. "Oh iya Abu Nawas, aku dengar kata petugas yang berjaga, kau membawakan surat penting untukku. Bolehkah aku melihatnya?" kata tuan rumah. Abu Nawas pun segera memberikan amplop yang sudah dipersiapkan dari rumah. Namun ketika amplop dibuka, si tuan rumah merasa heran.
Apa kau yakin surat ini untukku? Masalahnya tak tertulis namaku di sini, tanyanya memastikan. Iya, itu memang untukmu, jawab Abu Nawas. Tapi kenapa tidak ada nama pengirimnya ya? Dan juga kertasnya tidak ada tulisannya, tanya si tuan rumah kembali. Oh, mungkin itu dari seseorang yang lupa kau undang ke pesta. Jadi dia menginginkan supaya amplop tersebut kau tulis namanya. Dan kertas yang kosong kau tulis undangan acara pestanya, jawab Abu Nawas. Siapa ya? Sepertinya warga sekitar sini tak ada seorang pun yang tidak aku undang, ujar si tuan rumah. Ya sudah, sini amplop dan suratnya, biar aku kembalikan kepada orangnya. Lagian orangnya juga sudah mau pulang kok, kata Abu Nawas sambil pamit meninggalkan si tuan rumah. Selepas kepergian Abu Nawas, si tuan rumah baru tersadar bahwa ia lupa menulis namanya dalam undangan pesta. Abu Nawas, ada-ada saja caramu untuk mengingatkanku, gumamnya dalam hati. Dikisahkan, ada seorang ateis berteriak di tengah alun-alun Baghdad. Ia berkata bahwa dirinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Kalau Tuhan memang ada, dia pasti akan menolongku agar tidak mati tenggelam, teriaknya di hadapan orang-orang. Maka pergilah ia menuju sungai Tigris dan terjun ke dalamnya. Perilaku orang ateis tersebut mendapat berbagai macam tanggapan. Ada yang mencemooh, banyak pula yang menghujat. Biarkan saja dia tewas tenggelam, biar tahu rasa, kata beberapa warga. Namun dari sekian banyak orang yang jengkel dengan sikapnya, ternyata ada saja orang yang merasa kasihan dan hendak menolongnya. Akan tetapi si ateis menolaknya. Aku tidak mau ditolong siapapun kecuali oleh Tuhan yang kalian anggap itu ada. Orang yang berusaha menolong pun tak jadi melakukannya. Dasar orang gila, umpat para warga yang menyaksikannya. Setelah berjam-jam terombang-ambing di air sungai, si ateis mulai kelelahan. Tapi ia tetap pada pendiriannya. Sementara Abu Nawas yang baru pulang dari pasar melihat banyak orang berkerumun di tepi sungai. Ada apa ini? Kenapa ramai sekali? Tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Kemudian Abu Nawas diberitahu perihal perilaku orang ateis yang ingin menguji adanya Tuhan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas segera menghampirinya. Mau apa kau kemari? Jangan tolong aku hanya mau ditolong oleh Tuhan, teriak si ateis. Siapa juga yang akan menolongmu? Aku hanya mau memberitahu bahwa Tuhanku mengatakan padaku, dia sedang menunggumu di alam kematian, dan katanya sudah tak sabar ingin menyiksamu, balas Abu Nawas. Mendengar itu si ateis menjadi gemeteran. Ia berusaha menyelamatkan diri supaya tidak tenggelam. Akan tetapi karena sudah kelelahan, usahanya pun hanya sia-sia. Tubuhnya mulai hanyut dan tenggelam. Tolong aku Tuan, selamatkan aku, pinta si ateis kepada Abu Nawas. Maaf, aku bukan Tuhan, jawab Abu Nawas. Setelah si ateis tak sadarkan diri dan tenggelam, barulah Abu Nawas menariknya dan dibawanya ke daratan. Ketika si ateis tersadar dari pingsannya, ia pun bertanya, "Di mana aku? Apakah aku di alam kematian?" Tanyanya penuh ketakutan. "Lain kali, kalau kau berbuat demikian, aku akan membiarkanmu," bentak Abu Nawas. Si ateis pun akhirnya meminta maaf dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Sayembara melukis hakim. Abu Nawas menang sayembara melukis hakim bermata sipit hingga dapatkan uang emas. Abu Nawas merupakan tokoh sufi dan pujangga Arab yang terkenal di kota Baghdad.
Ia juga dikenal dengan sosok yang cerdas dan cerdik dalam menyikapi segala problematika dalam hidupnya. Karena kecerdasannya, Abu Nawas sering diundang ke istana untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi. Sebagaimana dalam kisahnya, ada seorang hakim istana yang menderita cacat sejak lahir di matanya. Mata kirinya sipit, sedangkan mata kanannya normal. Permintaan hakim ini terkadang aneh dan sulit dimengerti oleh orang-orang istana. Pernah suatu hari, hakim yang bermata sipit ini mengadakan sayembara untuk melukis dirinya sendiri. Apabila lukisannya dianggap bagus, maka akan mendapatkan hadiah uang emas. Namun apabila lukisannya dianggap jelek, maka ia akan dipenjara. Maka saat itulah dikumpulkan pelukis-pelukis handal di seluruh kota Baghdad. Ketika perlombaan melukis dimulai, para warga berbondong-bondong menuju ke rumah Tuan Hakim untuk menyaksikannya. Abu Nawas yang sedang berjalan-jalan santai tidak sengaja melihat keramaian di rumah Tuan Hakim. Ia pun segera mendekat dan bertanya kepada salah satu warga. "Ada apa ini? Banyak orang berkumpul?" tanya Abu Nawas. "Ada lomba lukis," jawab orang tersebut. Karena dibuat penasaran, Abu Nawas semakin maju ke depan. "Oh, ternyata lomba melukis Tuan Hakim," gumam Abu Nawas dalam hati. Namun di antara semua pelukis hebat, ternyata banyak yang memilih mengundurkan diri karena resiko yang berat apabila lukisannya dianggap jelek. Sehingga hanya tersisa 2 orang pelukis yang nekat mengikuti sayembara tersebut. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Abu Nawas. Ia langsung menghadap Tuan Hakim guna mengikuti sayembara tersebut. "Wahai Tuan Hakim, bolehkah saya mengikuti lomba ini?" tanya Abu Nawas. "Boleh saja Abu Nawas, tapi kamu harus tahu peraturannya kan?" kata Tuan Hakim. "Peraturannya apa Tuan?" tanya Abu Nawas kembali. "Peraturannya adalah kalau lukisanmu saya anggap bagus, kamu akan mendapatkan hadiah uang emas. Tapi kalau lukisanmu saya anggap jelek, maka kamu harus dihukum penjara," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Oh, itu. Baiklah, saya siap mendaftar Tuan Hakim," balas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian, mereka bertikabun telah berhasil menyelesaikan lukisannya. Kedua pelukis handal dan Abu Nawas itu pun siap menyerahkan masing-masing hasil lukisannya. Pelukis pertama maju dengan menyerahkan hasil lukisannya kepada Tuan Hakim. Ia melukis Tuan Hakim sesuai dengan kondisinya, yaitu mata sipit di sebelah kirinya. Melihat hal itu, Tuan Hakim menjadi murka. "Lukisan apa ini? Kau mengejekku," hardik Tuan Hakim. Karena dianggap gagal, pelukis pertama pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Dilanjutkan pelukis kedua maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Ia melukiskan Tuan Hakim dengan kondisi mata normal semua, sehingga terlihat tidak cacat pada matanya. Namun lukisan tersebut juga membuat Tuan Hakim marah. "Beraninya kamu? Apa maksudmu melukis wajahku dengan keadaan mata sempurna? Seolah aku tidak mensyukuri nikmat Allah." Pelukis kedua juga dianggap gagal. Ia pun dimasukkan ke penjara. Tibalah giliran Abu Nawas untuk menunjukkan hasil lukisannya. Ia segera maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Dalam lukisan tersebut, Abu Nawas menggambarkan Tuan Hakim dengan jubah kebesarannya sedang memanah yang seolah-olah sedang memicingkan mata kirinya. Melihat hasil karya lukisan Abu Nawas, sang Tuan Hakim pun langsung berkata, "Ini adalah lukisan terbaik yang pernah aku lihat," puji Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas pun mendapatkan hadiah emas dari Tuan Hakim berkat lukisan indahnya yang dibuatnya. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam melukis Tuan Hakim. Awal mula Abu Nawas takut dengan sang istri.
Di sela-sela waktu senggangnya, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil menghirup secangkir teh panas. Tak lama kemudian lewatlah kawan Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid. "Hei Tuan Hamid, mampirlah sebentar," sapa Abu Nawas. "Maaf, saya lagi buru-buru," balas Tuan Hamid. Pada keesokan harinya, Tuan Hamid kembali berjalan melewati rumah Abu Nawas. Kali ini ia menerima ajakan Abu Nawas untuk duduk bersamanya. "Mukamu kenapa kelihatan kesal begitu?" tanya Abu Nawas. "Aku tidak habis pikir Abu Nawas dengan perilaku istriku. Dia maunya menang sendiri," tutur Tuan Hamid. "Oh, jadi kemarin kamu tidak mau mampir karena sedang disuruh istrimu?" tanya Abu Nawas. "Iya, kalau aku telat sebentar saja, dia langsung ngomel-ngomel. Itu membuatku tidak tahan Abu Nawas," balas Tuan Hamid. "Ya sudah, namanya saja wanita, maunya menang sendiri," ujar Abu Nawas. "Kamu beruntung Abu Nawas punya istri yang penurut," timpal Tuan Hamid. "Kata siapa? Istriku bahkan lebih galak daripada istrimu," saut Abu Nawas. "Benarkah? Jadi kamu juga takut ya sama istrimu? Kenapa bisa begitu? Kamu kan terkenal orang yang cerdik," tanya Tuan Hamid. Abu Nawas pun lalu menceritakan awal mula ia takut dengan istrinya. "Dulu, waktu kami masih pengantin baru, kami jalan-jalan menuju pasar. Di tengah perjalanan, istriku melihat kucing yang bulunya sangat indah. Lalu, oleh istriku, kucing tersebut dipegang dan digendongnya. Padahal aku sudah memberitahu kalau kucing itu galak dan suka mencakar. Tapi istriku tak menghiraukannya. Akibatnya tangan istriku kena cakar. Bukannya teriak kesakitan, istriku malah tersenyum dan berkata, 'Satu.' Ia lalu memegang kembali kucingnya dan berusaha menggendongnya. Kucing tersebut seketika langsung mencakarnya kembali. Tangan istriku pun berdarah, tapi ia tetap tersenyum dan berkata, 'Dua.' Untuk ketiga kalinya, istriku mencoba memegang dan menggendongnya. Kucing itu pun kembali mencakarnya dan istriku kembali berkata, 3. Setelah itu, ia segera mengambil tali dan mengikat leher si kucing sampai kucing tersebut mati. Melihat hal demikian, spontan aku membentaknya, 'Hei istriku, kau gila ya?' Sambil tersenyum, istriku menatapku dan berkata, 1. Lalu, aku kembali bertanya kepadanya, 'Istriku, kucing itu kan tidak bersalah, kenapa kau membunuhnya?' Untuk kedua kalinya, istriku menatapku sambil tersenyum dan berkata, 2. Sejak saat itulah, aku tidak pernah lagi membantah perkataannya, apalagi sampai membentaknya. Takutnya, kejadian yang dialami si kucing juga akan menimpa padaku," tutur Abu Nawas. Spontan Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas. Sayembara menginap di kuburan. Dikisahkan, ada saudagar yang sangat dermawan. Setiap hari, ia selalu menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Dengan kelebihan inilah, kemanapun dia pergi, selalu ditemani kerabat serta para tetangga. Suatu hari, saat bersama kawannya, saudagar kaya raya itu terlihat murung. Sepertinya tengah memikirkan sesuatu. Melihat perilaku yang tidak biasa tersebut, salah seorang teman akhirnya bertanya, "Wahai kawan, apa yang kau pikirkan? Kenapa terlihat sedih?" ujar salah seorang teman kepada saudagar itu. "Selama ini, dimanapun aku berada, aku selalu ditemani orang-orang. Apakah nanti ketika aku meninggal, ada yang mau menemaniku di kuburan?"
kata saudagar itu. Mendengar jawaban tersebut, semua kawannya terdiam. Sebab mana mungkin ada yang mau menemani mayat di kuburan. Ternyata kegelisahan saudagar tersebut terus menghampiri sepanjang hari. Akhirnya dia menulis surat wasiat. Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur, setelah aku mati nanti, aku akan beri warisan separuh dari harta peninggalanku. Lalu ditanyakan hal itu kepada anak-anaknya untuk menjaganya di dalam kubur nanti. Mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena saat itu ayah sudah menjadi mayat, ujar anak-anak saudagar yang menolak permintaan itu. Keesokan harinya, si saudagar memanggil semua kerabat yang terdiri dari kakak dan adiknya. Namun, lagi-lagi permintaan dia ditolak karena dianggap tidak wajar. Mana ada orang yang sanggup melakukan itu? Meskipun setengah dari hartamu diberikan, kata para kerabat menjelaskan. Dengan perasaan sedih, saudagar tersebut memerintahkan ajudannya untuk mengadakan sayembara ke seantero negeri yang berisi, barang siapa berani menemani selama 40 hari di dalam kubur saat ia meninggal, maka akan diberi setengah harta dari kekayaannya. Tidak lama dari sayembara itu diumumkan, sang saudagar pun meninggal dunia. Kuburannya dihias megah dengan segala perlengkapan. Di saat bersamaan, Abu Nawas mendengar sayembara itu. Dengan tergesa-gesa, dirinya menuju rumah si saudagar untuk memberitahu bahwa ia bersedia menjalani sayembara tersebut. Keesokan harinya dikebumikanlah saudagar itu. Abu Nawas pun ikut masuk ke liang lahat sambil membawa kapak berharganya yang setiap hari menemani bekerja mencari kayu di hutan. Setelah seluruh pelayat pergi, hanya tersisa Abu Nawas menemani jenazah di liang lahat. Tidak lama kemudian, malaikat Mungkar dan Nakir mendatangi jenazah tersebut. Menyadari siapa yang datang, Abu Nawas pun sedikit menjauh dari mayat saudagar kaya itu. Dalam hati, Abu Nawas berpikir, sudah tiba saatnya mayat itu diinterogasi. Namun, ternyata yang ditanya bukanlah mayat saudagar, tetapi kedua malaikat itu malah menuju ke arahnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" ujar malaikat Mungkar dan Nakir. "Aku sedang menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta warisannya," jawab Abu Nawas. "Apa saja harta yang kau miliki?" tanya kedua malaikat lagi. "Hartaku hanya kapak ini," jawab Abu Nawas. Ternyata kedua malaikat itu terus bertanya, sampai pada pertanyaan, "Di mana kau mendapatkannya?" "Aku membelinya," jelas Abu Nawas. Dari sanalah setiap hari Abu Nawas ditanya seputar kapak dan pekerjaannya. Di hari ke-40, kedua malaikat itu datang kembali dan bertanya seputar kapak itu lagi. Sebelum Abu Nawas menjawab, Abu Nawas membuka pintu kubur itu dan langsung lari keluar. Di luar ternyata sudah ada kerabat saudagar tersebut. Abu Nawas yang berlari sambil berteriak pun berkata, "Kalian ambil saja semua harta warisannya, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi." Mereka semua heran atas sikap Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas bercerita kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan harta warisan dari mayat itu." "Loh, kenapa kau tolak? Padahal kau sudah menyelesaikan tugas dan itu menjadi hakmu," ujar sang istri. Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya di dalam kubur bertemu malaikat Mungkar dan Nakir yang terus bertanya seputar kapaknya selama 40 hari. Padahal itu harta satu-satunya. Bagaimana kalau dia memiliki harta banyak? Berapa pertanyaan nantinya? Istrinya pun hanya bisa geleng-geleng mendengar cerita Abu Nawas.
Pada suatu hari, Baginda Raja mengalami suatu mimpi yang aneh. Di dalam mimpinya itu, Baginda Raja bisa terbang di udara, dan rakyat yang melihatnya justru tertawa kepada Baginda Raja. Akhirnya pada keesokan harinya, ia berkonsultasi dengan penasehat istana mengenai mimpinya semalam. Akan tetapi, sang penasehat istana tak berani menafsirkan mimpi tersebut, karena bila ia salah ucap, yang ada justru membuatnya dihukum. Lebih baik Paduka tanyakan saja kepada Abu Nawas. Saya rasa dia lebih menguasai soal tafsir mimpi, kata penasehat istana. Tanpa pikir panjang, maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Setibanya di istana, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, semalam aku mengalami mimpi yang sangat aneh, dan tujuanku memanggilmu untuk menafsirkan mimpiku itu," kata Baginda Raja. "Begitu ya, kalau boleh tahu, mimpi apa yang Paduka alami?" tanya Abu Nawas. "Aku bermimpi bahwasannya aku bisa terbang di udara. Tapi yang membuatku heran, semua rakyatku malah menertawaiku," tutur Baginda Raja. "Baginda Raja, itu adalah tanda kebesaran dan kebijaksanaan Paduka. Terbang di udara melambangkan kemampuan Paduka untuk melihat dari sudut pandang yang tinggi," jelas Abu Nawas. "Oh begitu, tapi kenapa rakyat tertawa kepadaku?" tanya Baginda Raja. "Itu juga sebuah tanda bahwa rakyat Paduka sangat bangga dan bahagia dengan kebijaksanaan Paduka," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja merasa puas dengan cara Abu Nawas menafsirkan sebuah mimpi. Namun, tiba-tiba terbesit di benak Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, besok saya akan mewajibkan semua orang supaya tertawa seharian penuh," kata Baginda Raja. "Untuk apa Paduka?" tanya Abu Nawas heran. "Tertawa kan bahagia, maka dari itu saya perintahkan semua rakyat untuk tertawa, supaya mereka bisa bahagia," jawab Baginda Raja. Tentu saja perintah Baginda Raja ini sangat tidak masuk akal dan sulit diwujudkan. Mungkin perintah tersebut justru akan membebani seluruh rakyat Baghdad. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Jika dibiarkan, kasihan orang-orang. Aku harus mencari cara supaya Paduka mengurungkan niatnya," pikir Abu Nawas. "Tapi Paduka, agar orang-orang bisa tertawa seharian, Paduka harus bisa terbang seperti yang terjadi di dalam mimpi Paduka," terang Abu Nawas. "Nah, itu adalah tugasmu. Buatlah aku supaya bisa terbang," perintah Baginda Raja. Lagi-lagi perkataan Abu Nawas jadi bumerang bagi dirinya. Niatnya menolong orang-orang, malah ia sendiri yang kena sial. "Ampun Paduka, untuk bisa terbang, Paduka harus punya sayap," ujar Abu Nawas. "Kalau begitu buatkan aku sayap. Tapi awas, kalau sampai tidak bisa membuatku terbang, kau akan saya hukum," ancam Baginda Raja. Abu Nawas sedikit gemetar. "Waduh, perintah macam apa lagi ini? Mana mungkin aku bisa membuatnya?" gerutu Abu Nawas. "Begini Paduka, sayap tersebut tidak bisa dibuat, melainkan harus tumbuh dari badan Paduka," kata Abu Nawas menjelaskan. "Oh begitu ya? Sekarang buatlah tubuhku supaya tumbuh sayap," titah Baginda Raja. Perintah tersebut sangat membuat Abu Nawas kebingungan. Ia hampir pasrah dan memilih untuk dihukum saja. Tapi namanya saja Abu Nawas. Dalam keadaan terpojok, ia menemukan sebuah solusi. "Apa Paduka yakin ingin tubuhnya tumbuh sayap? Tapi ada syaratnya Paduka," tutur Abu Nawas. "Tentu saja aku yakin. Beritahu, apa syaratnya?"
Tanya Baginda Raja. Syaratnya adalah Paduka harus memotong kedua tangan Paduka. Dengan begitu sayapnya akan tumbuh. Karena itu pula burung punya sayap, sebab dia tak punya tangan, jawab Abu Nawas. Kalau kamu bisa menjamin sayapnya akan tumbuh, aku bersedia memotong kedua tanganku, kata Baginda Raja tak mau kalah. Kalau sampai dipotong beneran, bisa-bisa aku dihukum mati, dikarenakan tak bisa mewujudkan apa yang saya janjikan, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Ia pun lantas berkata, jangan khawatir Paduka, sayapnya akan tumbuh dalam tempo 1 tahun. Tapi syaratnya, mulai dari sekarang, Paduka harus berbicara pakai bahasa burung. Kalau sampai 1 kata saja terucap menggunakan bahasa manusia, maka jangan salahkan saya Paduka kalau sayapnya tak bisa tumbuh, jelas Abu Nawas. Jadi, selama 1 tahun aku harus berbicara pakai bahasa burung, tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja pun akhirnya menyerah dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Ternyata gertakan-gertakan Baginda Raja tak membuat Abu Nawas kehilangan akal. Malah Baginda Raja sendiri yang justru kewalahan. Karena seringnya membongkar kasus penipuan, membuat komandan prajurit mendapat penghargaan dari Baginda Raja. Dan berkat sepak terjang sang komandan, maraknya kasus penipuan berangsur-angsur menurun. Saat prosesi pemberian penghargaan berlangsung, Baginda Raja berkata, "Kamu hebat, tidak salah aku mengangkatmu sebagai komandan," puji Baginda Raja. Ia pun memberikan hadiah 50.000 dinar sebagai penghargaan atas jasa sang komandan. Cara apa yang kamu gunakan sehingga bisa dengan cepat memberantas banyak kasus penipuan? Tanya Baginda Raja. Dengan sombongnya sang komandan menjawab, itu mudah saja Paduka. Saya sudah tahu berbagai macam trik tipuan, makanya dengan mudah bisa saya tuntaskan. Saya ini orangnya tidak bisa ditipu Paduka, ucap sang komandan. Baginda Raja pun memuji kinerjanya sebagai komandan prajurit yang berprestasi. Sementara Abu Nawas yang juga hadir berkata di hadapan Baginda Raja, pekerjaan seperti itu menurut saya sangat mudah dan tidak berat. Perkataan Abu Nawas ini membuat sang komandan merasa tersinggung. Abu Nawas, kamu berkata demikian karena kau tidak bisa menipuku, ujar sang komandan. Kamu mungkin bisa menipu semua orang, bahkan kepada Paduka yang mulia. Tapi ketahuilah, kau tidak akan bisa menipuku, kata sang komandan melanjutkan. Sayang sekali aku tidak bisa meninggalkan istana begitu saja. Kalau tidak, tentu pasti aku akan bisa menipumu dengan sebuah pohon yang bisa berbicara, timpal Abu Nawas. Mana ada pohon bisa berbicara, kamu jangan menghayal Abu Nawas, balas sang komandan. Aku bisa membuktikannya dengan membawa pohon itu kemari, sahut Abu Nawas. Kalau begitu ayo kita buktikan, aku tunggu di sini. Pergilah dan ambil pohon itu, lalu kembalilah kemari, balas komandan. Tidak lama kemudian, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, bagaimana Paduka? Apakah Paduka mengizinkan saya pergi sebentar untuk mengambil pohon yang bisa berbicara? Baginda Raja pun menjawab, silakan Abu Nawas, pergilah dan ambillah pohon itu. Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata, baiklah wahai komandan, tunggulah aku di sini, aku akan segera kembali dengan membawa pohon yang bisa berbicara, tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun setelah 1 jam 2 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang.
Sampai waktu malam tiba, sang komandan masih menunggu. Tapi Abu Nawas tak datang juga. Karena dirasa Abu Nawas tidak akan datang, sang komandan berkata kepada Baginda Raja, "Sepertinya Abu Nawas tidak berani datang, Paduka. Dia pasti takut karena ketahuan bohongnya. Kalau dia berani, pasti dia sudah datang dan membuktikan ucapannya," kata sang komandan merasa bangga. Baginda Raja justru tertawa mendengar pengakuan komandan istana. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa?" tanya sang komandan merasa heran. "Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong, tapi justru telah berhasil menipumu," balas Baginda Raja sambil tertawa. "Maksud Paduka?" tanya sang komandan tak mengerti. "Kamu menunggu di sini sampai larut malam, padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu?" tutur Baginda Raja. Seketika sang komandan mulai menyadari. Ia pun merasa malu karena telah menyombongkan dirinya. "Ini baru pertama kali orang gila telah memperdayaiku," gerutu sang komandan. Tawa Baginda Raja pun kembali pecah. Ia tak henti-hentinya tertawa sambil memegangi perutnya. Mencari kambing besar bertanduk lebar. Abu Nawas cerdas sekali, bisa memberi solusi atas kesusahan Baginda Raja. Berawal suatu malam, Raja tidak bisa tidur. Matanya belum bisa diajak istirahat. Maklum saja, pikirannya sedang tidak tenang. Gara-garanya, seorang pemuda membawa masalah pelik pada siang hari sebelumnya. Masalahnya muncul ketika siang itu seorang pemuda datang ke kota Baghdad menghadap Baginda Raja, raja yang adil, arif dan bijaksana. Ketika raja sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. "Hei anak muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda kepada pemuda tersebut. "Ya tuanku Syah Alam," jawab sang pemuda. "Ampun beribu ampun, adapun hamba ini berasal dari negeri Kopiah." "Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Raja lagi. "Ya tuanku, hamba datang kemari ingin mengadukan nasib hamba," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu supaya bisa kudengar," perintah Baginda Raja. Saudagar kaya ini bercerita telah bertahun-tahun berumah tangga namun tidak kunjung punya momongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menakdirkan dirinya memiliki anak. Maka ia berkata kepada istrinya untuk bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diberi anak laki-laki, akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal. Kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Keinginan itu ternyata dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya pun hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang sehat walafiat. Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar yang bertanduk selebar jengkal. Dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha tersebut gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal. Kambing yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya, saudagar itu merasa kesulitan. Tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya tersebut dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan hewan lain. Namun, rencana tersebut akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ia telah mengadu kepada seorang penghulu. Pas kebetulan saat itu datang di rumah penghulu sedang banyak orang. Rupanya ada pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Kadi,
hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan. Lalu ia menguraikan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar tersebut terus mencari kambing bertanduk sejengkal, dimanapun dan kemanapun sesuai nazar semula. Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain, ujar mereka. Kenyataan itu makin menambah berat beban saudagar tersebut. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Nah, itu sebabnya dia memutuskan menghadap Baginda Raja. Hamba mohon petuah dan nasihat Baginda Raja agar hamba dapat mengerjakan nazar hamba itu dengan sempurna, tutur saudagar itu kepada Baginda dengan nada mengiba. Baiklah, datanglah besok pagi. Insya Allah aku dapat memberi jalan keluar, janji Baginda Raja. Saudagar itu pun mohon pamit dengan meninggalkan beban bagi Baginda Raja. Dia bingung memikirkan nazar saudagar tersebut. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain haram hukumnya. Malam harinya, Baginda Raja mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka, Baginda Raja menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Qopiah itu. Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga, karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi, atau aku akan mendapat malu besar. Suasana Balerung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah Baginda Raja. Namun, tidak juga ditemukan jalan keluarnya. Ya Tuanku Sahalam, tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain. Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan Balerung dan pertemuan pun bubar. Baginda Raja lalu masuk istana hendak tidur, tetapi yang diceritakan tadi, mata Baginda Raja tidak mau diajak kompromi, karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh, Baginda Raja pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikirnya dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda Raja dapat memicingkan matanya, tidur pula sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda Raja pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Qopiah itu, dan semua usaha yang sudah ditempuhnya, serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi. Karena para kadi dan orang alim seluruh negeri ini tidak dapat memberikan jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari negeri Qopiah tersebut akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Raja dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya Tuanku Sahalam, janganlah Tuanku bersusah hati. Jika Tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini, jawab Abu Nawas meyakinkan. Tidak berapa lama kemudian, Balerung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Raja tentang nazar saudagar dari negeri Qopiah itu. Baginda Raja memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Raja dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing yang paling besar, serta mohon pamit pulang ke negeri Qopiah. Baginda Raja masuk ke istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian.
Ia membawa istri, anak, dan seekor kambing, langsung menghadap Baginda Raja di istana. "Datang juga engkau kemari, hai saudagar. Tunggulah sebentar, aku akan kumpulkan penghulu dan rakyat." Kemudian Baginda Raja memerintahkan memanggil Abu Nawas. Sementara Abu Nawas ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Raja yang diberitahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. "Mengapa kau terlambat datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Ya tuanku, hamba terlambat datang karena hamba sakit kaki," jawab Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak, dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik." "Baiklah, akan hamba selesaikan masalah ini." Bukan main senang hati Baginda Raja mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Raja dan seluruh yang hadir di balerung heran memikirkan ulah Abu Nawas. "Ya tuanku, hamba mohon ampun. Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu. Dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda Raja dan semua orang yang hadir di sini." "Pendapat Abu Nawas aku kira benar," kata Baginda Raja dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena dapat membayar lunas nazarnya, maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Baginda Raja dan pulang ke negerinya. Tuan Hakim mengaku kalah cerdas dengan Abu Nawas. Abu Nawas suatu hari sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak terurus. Ketika asyik di dalam kebun, tiba-tiba ada seseorang yang masuk. "Hei, ngapain kau masuk ke kebunku?" ujar seseorang lelaki yang dijuluki Tuan Tanah kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kaget dan langsung membantahnya. "Apa? Ini kebun milikku tahu, kau jangan mengaku-ngaku," ucapnya. Tapi si Tuan Tanah sangat kekeh. Dia mengatakan kebun tersebut miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tidak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Dikarenakan pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah, jadi Abu Nawas tak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan kebun tersebut. Tidak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ayo kita adukan masalah ini kepada Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Tantangan tersebut tidak membuat si Tuan Tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, hamba mempunyai kebun di suatu daerah, tapi tiba-tiba dia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut miliknya," kata Abu Nawas. "Ini masalah rumit Abu Nawas. Supaya masalahnya bisa diputus secara adil, maka meski ditangani hakim yang bijaksana," ujar Baginda Raja angkat tangan. "Saya setuju Baginda Raja," balas Abu Nawas. Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya, sebab ini bukan perkara mudah. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Tapi kini justru dia sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja akhirnya mendapat hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa.
Orang-orang yang perkaranya ditangani olehnya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok masalah ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada. Tetapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas sebelum sidang dimulai. Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut miliknya, maka hukuman penjara siap menanti, ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, aku kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, aku tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja mengancam. Tapi si tuan tanah tetap pada pendiriannya, dan sidang langsung dimulai. Untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya hakim kepada tuan tanah. Si tuan tanah nampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas terlihat lebih tenang, padahal dia sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya, karena tak pernah menghitungnya. Lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama, hakim kembali berkata kepada si tuan tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda sementara tidak mengetahui jumlah pohonnya?" Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Melihat tuan tanah ini, hakim dan Baginda Raja makin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh hakim kepada Abu Nawas. "Sekarang giliranmu, Abu Nawas. Berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya sang hakim. "Sebelum hamba menjawabnya, bolehkah hamba bertanya kepada tuan hakim?" ucap Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas," jawab hakim. "Berapa lama Anda menempati rumah Anda?" tanya Abu Nawas. "Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu." "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya balik tuan hakim keheranan. "Tidak, hamba cuma mau bertanya, berapa jumlah genting yang ada di rumah Anda?" tanya Abu Nawas lagi. Hakim tersebut langsung gelagapan dengan pertanyaan Abu Nawas. Ia tidak bisa menjawabnya. Lalu sang hakim mengumumkan keputusan persidangan kali ini. "Kebenaran ada di pihak Abu Nawas, dan kau tuan tanah karena telah berbohong maka akan dihukum penjara," ujar sang hakim lalu mengetok palu dan persidangan selesai. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana itu mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah kalah kecuali dengan kau Abu Nawas," pungkas sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Abu Nawas memantati raja. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. "Nah, ini dia Abu Nawas datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap raja. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah," kata Abu Nawas menantang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas.
Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukan pasti akan dipancung, kata Abu Nawas memberitahu. Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain. Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya. 100 keping uang emas. Selain itu, Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati, tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati Baginda Raja dan membuat Baginda Raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depannya, Baginda Raja mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda Raja bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" Tanya Raja. "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet dimanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri, kemudian menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum dan mereka harus rela melepas 100 keping emas untuk Abu Nawas.
Cara Abu Nawas merubah rumah sempit terasa luas. Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda. Abu Nawas juga sudah lama tidak muncul di kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja keadaan kedai tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya ke kedai dan menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang dihadapi. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. "Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu," kata kawan Abu Nawas. "Baiklah, aku mempunyai rumah yang sangat sempit. Sedangkan aku tinggal bersama istri dan kedelapan anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit, sehingga kami tidak merasa bahagia," kata orang itu membeberkan kesulitannya. Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar. Begitu juga dengan yang lainnya. Sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas, dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang tersebut, "Punyakah engkau seekor domba?" "Tidak, tetapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Kalau begitu belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba," kata orang itu mengeluh. "Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," saran Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambahi penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun begitu aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa," kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. "Kalau begitu belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu," kata Abu Nawas menyarankan kembali. Orang itu tidak membantah. Ia langsung pergi ke pasar hewan membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang tersebut datang lagi menemui Abu Nawas. Dan ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu putus asa. "Baiklah, kalau kalian sudah merasa tidak tahan, maka jualah anak unta itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut. "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di sini," kata orang itu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu sekarang jualah unggas-unggasmu," kata Abu Nawas. Orang tersebut tidak membantah. Ia langsung menjual unggas-unggasnya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu lagi. "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami," kata orang itu dengan wajah ceria. "Baiklah kalau begitu sekarang jualah domba itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah.
Dengan senang hati ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas bertamu ke rumah orang itu. Ia bertanya, "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" "Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak ada lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, hai Abu Nawas," kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Sebenarnya, batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu, kata Abu Nawas menjelaskan. Sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau sering berdoa?" "Ya," jawab orang itu. "Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah. Karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau, ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya.